Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Darmawan dengan NIM 20198700030 dari Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Olahraga. Yang nomor satu ini yaitu gerakan pembaruan Islam. Apa itu gerakan pembaruan Islam? Jadi hakikat pembaruan merujuk kepada makna kata tajdid atau pembaharuan. Tajdid di sini mencerminkan suatu tradisi yang berlanjut, yaitu suatu upaya menghidupkan kembali keimanan Islam beserta praktik-praktiknya dalam komunitas kaum muslimin. Sehingga pembaruan dalam Islam ini bukan dalam hal menyangkut dasar atau fundamental ajaran Islam, yang artinya bahwa pembaruan Islam bukan dimaksudkan untuk mengubah atau memodifikasi atau merevisi nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam supaya sesuai dengan selera zaman, melainkan lebih terkait dengan penafsiran terhadap ajaran dasar agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Menurut Ahmad Jainuri, gerakan pembaruan Islam yang terjadi di tengah masyarakat muslim dimanapun berada memiliki dasar yang kuat pada warisan pengalaman sejarah kaum muslimin. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan latar belakang berdiri dan tujuan Muhammadiyah. Yaitu Muhammadiyah ini didirikan di Kampung Kauman di Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah atau tanggal 18 November tahun 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis. Kemudian beliau dikenal dengan Ki Haji Ahmad Dahlan. Selanjutnya, Muhammadiyah ini lahir sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi umat Islam di Indonesia. Umat Islam melaksanakan ibadah dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi murni berdasarkan Al-Quran dan tuntutan hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini, Ki Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah ingin mengajak umat Islam di Indonesia untuk kembali ke tuntutan Al-Quran dan hadis secara murni. Selanjutnya, perubahan yang coba dilakukan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan ini yaitu dikenal sebagai pembaharuan pemikiran Islam, yang intinya ini adalah pemikiran untuk memahami ajaran Islam yang sesungguhnya menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Pergerakan Muhammadiyah tidak hanya berkecimpung di bidang agama saja, selain itu juga di bidang politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Kini Muhammadiyah telah berkembang menjadi salah satu organisasi sosial kemasyarakatan terbesar di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Ki Haji Ahmad Dahlan dan pemikirannya. Kecil Ki Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Dia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhan saudaranya itu perempuan, kecuali adik bungsunya. Dia ini termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah satu yang terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Silsilah tersebut ia Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana Ainul Yakin, Maulana Muhammad Fadlullah atau Sunan Prapen, Maulana Sulaiman Ki Ageng Gibrik atau Jatinom, Demang Jurung Juru Sapisan, Demang Jurung Juru Kapindo, Kiai Ilyas, Kiai Murtadla, Ki Haji Muhammad Sulaiman, Ki Haji Abu Bakar, dan Muhammad Darwisi atau Ahmad Dahlan. Selanjutnya yaitu Mukadimah Anggaran Dasar dan AD atau ART Muhammadiyah.
Di sini ada Mukadimah Anggaran Dasar. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah pada hakikatnya merupakan ideologi Muhammadiyah yang merupakan pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini. Cita-cita yang ingin diwujudkan dan cara-cara yang dipergunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut sebagai ideologi Mukadimah Anggaran Dasar menjiwai segala gerak dan usaha Muhammadiyah dan proses penyusunan sistem kerjasama yang dilakukan untuk mewujudkan tujuannya. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dibuat oleh almarhum Ki Bagus Haji Hadikusumo, Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah pada tahun 1944 sampai 1953, dengan bantuan beberapa orang sahabatnya, dimulai menyusunnya pada tahun 1945 dan disahkan pada Sidang Tanwir tahun 1951. Selanjutnya ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah merupakan fondasi tertulis berdirinya organisasi Muhammadiyah. Dokumen yang bisa diangkat AD/ART Muhammadiyah itu diputuskan dalam forum permusyawaratan tertinggi organisasi, yaitu Muktamar. AD/ART Muhammadiyah adalah wujud ketaatan terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia, sebuah organisasi yang akan mendaftarkan diri di Kementerian Hukum dan HAM harus mencantumkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta daftar nama pengurusnya. AD atau ART merupakan dokumen dasar dan mutlak yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi agar dinyatakan sebagai organisasi yang sah secara hukum serta diakui oleh negara. Dalam sebuah organisasi, AD/ART ibarat undang-undang dasar bagi sebuah negara, keberadaannya bersifat mutlak dan tidak bisa ditawar lagi. Ini karena AD atau ART memuat informasi paling mendasar sebuah organisasi. Ya, informasi mendasar itu antara lain nama organisasi, nama pendiri, nama kedudukan, identitas dan asas, lambang organisasi, maksud dan tujuan, usaha keanggotaan dan pimpinan. Semua informasi yang tercantum dalam anggaran dasar tersebut, jika dilihat dari jenis informasinya, maka masuk kategori informasi yang sangat mendasar. Di situ juga ada anggaran dasar Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai organisasi berbadan hukum di Indonesia juga mempunyai AD/ART yang terdiri dari Mukadimah dan batang tubuh yang terdiri dari 38 pasal. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan salah satu dokumen ideologis Muhammadiyah yang memuat tentang pandangan Muhammadiyah terhadap kehidupan manusia. Di dalamnya tercantum 7 pokok pikiran dan cita-cita yang ingin diwujudkan Muhammadiyah dan cara-cara yang dipergunakan untuk mewujudkannya. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah menjiwai segala gerak dan usaha Muhammadiyah. Bagi persyarikatan Muhammadiyah, Mukadimah Anggaran Dasar berfungsi sebagai jiwa dan semangat pengabdian serta perjuangan. Sebagai dasar berdirinya organisasi, AD/ART mempunyai fungsi vital bagi eksistensi organisasi Muhammadiyah. Klausul yang tercantum dalam AD/ART membentuk rupa organisasi Muhammadiyah seperti yang tampak sekarang. Maka hal-hal yang sudah pokok dasar bagi Muhammadiyah dalam AD/ART menjadi penting untuk dijaga dan dilaksanakan untuk eksistensi organisasi. Anggaran dasar Muhammadiyah memuat nama organisasi, nama pendiri, tempat kedudukan, identitas dan asas, lambang organisasi, maksud dan tujuan, usaha keanggotaan pemimpin, unsur pembantu pimpinan, organisasi otonom, permusyawaratan, rapat, kekayaan dan keuangan serta laporan. Selanjutnya yang nomor 5 soalnya yaitu kepribadian Muhammadiyah.
Jadi kepribadian Muhammadiyah itu adalah salah satu doktrin ideologis Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah merupakan rumusan yang menggambarkan hakikat Muhammadiyah. Apa yang menjadi dasar, pedoman amal, usaha, dan perjuangan Muhammadiyah serta sifat-sifat yang dimilikinya. Selanjutnya, Muhammadiyah ini yaitu sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Tujuan utama dari Muhammadiyah ini yaitu mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam bercampur baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi. Selanjutnya, cara mewujudkan tujuannya yaitu mengadakan dakwah Islam, memajukan pendidikan dan pengajaran, menghidupkan suburan masyarakat tolong-menolong, mendirikan dan memelihara tempat ibadah dan wakaf, mendidik dan mengasuh anak-anak pemuda agar kelak menjadi orang Islam yang berarti. Selanjutnya, yang nomor 6 yaitu matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Di sini dalam pengertiannya, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, biasa disingkat MKCHM, adalah sebuah dokumen yang memuat tentang salah satu landasan ideologis persyarikatan Muhammadiyah. Sehingga MKCHM ini merupakan putusan resmi persyarikatan Muhammadiyah yang berisi tentang keyakinan dan cita-cita hidup. Cita-cita Muhammadiyah yaitu bercita-cita dan bekerja untuk mewujudkan masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Selanjutnya di sini ada Islam dalam keyakinan. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Sehingga Muhammadiyah ini ingin bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adil, makmur, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual duniawi dan ukhrawi. Ya, sekian mulai dari soal 1 sampai 6 sudah saya jelaskan. Bila ada kurang atau kesalahan dalam penyebutan kata, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.